Sudah Kak? Ya, Sudah bisa dimulai? udah. Oke. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda Intan Sakina. Saya sekarang belajar di Padang Federal University, jurusan Hubungan Internasional. Saya sebagai MC akan membuka acara seminar kita kali ini, acara Sapa Alumni, dengan narasumber kita Kak Widya Priyahita. Eh, aku bacakan ya CV-nya ya, formal education-nya. S1 dari Departemen Politik dan Government, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Um, yang kedua, Kak Widya ini uh, lulusan Porfak dari Universitas RUDN. Lalu yang terakhir S2-nya di Russian Presidential Academy of National Economic and Public Administration di Moskow, untuk jurusan Global Public Policy. Nah, gitu. Nah, narasumber kita kali ini sekarang ada Kak Ananta Rilo. Sekarang lagi kuliah di Vladivostok untuk jurusan Hubungan Internasional. Mari Kak, dimulai acaranya. Kak Ananta. Halo Kak. Halo Mas Ananta, Kak Ananta, halo. kayaknya koneksinya Mas Ananta agak jelek Mbak. Mungkin Mbak Dinda bisa Oh, jelasin oke, siap. tentang program ini, kenapa diinisiasi sambil nunggu Ananta join. Oke. Jadi program Sapa Alumni ini bertujuan untuk para mahasiswa Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di Rusia yang Mhm. ingin tahu gimana sih prospek dan kesempatan lulusan para alumni dari Rusia ini gitu. Nah, Oke, gitu. Jadi sekarang Kak, mungkin Kak Widyanya bisa bisa perkenalkan diri dulu. ini kayak Mas Ananta udah join. Oh, Ada yang mau disampaikan sebelumnya? halo Kak Ananta. Oh iya. Oke, sorry tadi ada ya, selamat Mas Wid, waktu Indonesia. Halo. Mas Ananta, Halo Mas. Ya, bisa kedengaran suara saya Mas? suaranya nggak jelas Mas, nggak muncul. Ini siapa ini yang harusnya bicara? Kak Dinda? Ananta, Kak Ananta bisa langsung mulai Kak. Halo, Halo? Mas Wid udah dengar suara saya ya? Cek? Ya, iya sudah kedengeran Kak. Udah kedengaran ya? Ya. Oke, siapa ini? Siapa yang harus bicara? Mas Ananta? Ya, udah dengar Mas? Sudah, jelas. Siap. Oke. Ya, selamat. Dinda kayaknya koneksinya Ananta hilang lagi.
Oke. Jadi mungkin bisa Kak Widya bisa memperkenalkan diri. Oke. Silakan Kak. Ya, makasih Dinda. Tadi sudah diperkenalkan sebenarnya. Yang pertama, sebelum nanti kita diskusi, saya mau menyampaikan terima kasih banyak ke teman-teman Permika yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sesi kali ini. Saya senang sekali, mudah-mudahan nanti ke depan diskusi kita ada manfaatnya, baik buat saya tentunya, kemudian juga buat teman-teman Indonesia di Rusia, maupun teman-teman Indonesia yang berencana ke Rusia atau lagi cari studi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti bisa menambah informasi, wawasan, begitu ya. Saya siap, mau ditanya apa, insya Allah saya jawab sebisanya. Saya Widya Priyahita Pujibudoyo. Tadi seperti telah disampaikan, saya alumni Gajah Mada, jurusan politik dan pemerintahan. Kemudian saya lanjut studi S2 di Rusia, di Russian Presidential Academy. Disingkat itu KANEPA, jurusannya Global Public Policy. Saya baru lulus 2018 yang lalu. Oh, ini masih 2018 ya? Sorry, saya lulus tahun, ya 2018 ini. Maaf, saya baru lulus 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu. Saya lulus bulan Juli. Berarti Kak Ananta udah gabung ya? Oke. Oke. Halo Kak Ananta. Ya. Terus ini Mas, untuk kita langsung aja ya. Untuk Ya. selama Mas Widya belajar di Rusia tuh, saya baca dari CV-nya Mas Widya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dinda, itu kan Mas pernah patfak di RUDN, lalu terus setelah patfak Mas lanjut ke Ranepa ya. Nah, Ya. bagi Mas Widya sendiri, sebenarnya waktu pertama kali datang ke Rusia, Iya, hilang lagi Ananta. Oke. Bentar. Oke, gini deh, sambil nunggu Ananta ya. Kalau Kak Anantanya dia koneksinya hilang, jadi live-nya juga keputus Kak. Oh gitu. Tuh. Masternya di dia. Halo Kak Ananta. Ini berarti kalau saya menyampaikan sesuatu, itu nggak masuk ya? Karena Iya, koneksi putus. iya. Jadi Kak Atau Ananta yang atau kita mulai dari awal aja. bentar. Soalnya kan nanti di YouTube tuh jelek tuh. Oke, udah gabung lagi. Mau dilanjutkan atau mau ulang dari awal? Oke, dilanjutkan aja deh Kak. dilanjutin aja Oke. deh Mas. Ya. Siap. Ya Mas, saya ulangi ya pertanyaannya. Ya. Saat itu 2015 ketika Mas Widya sampai ke Rusia. Tentunya sebelum Mas Widya sampai Rusia itu kan ada berbagai macam stereotip tentang Rusia sendiri yang selama ini eksis di Indonesia gitu. Lalu setelah Mas Widya sampai di Rusia belajar di LUDN itu bagaimana Mas kesannya? Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya ada banyak mitos yang tidak tepat tentang Rusia. Jadi salah satunya ya, pertama itu mitos tentang komunisme. Secara umum masyarakat Indonesia itu punya trauma atas komunisme. Entah apa yang terjadi tahun 65, tapi yang jelas secara umum kita enggan untuk bicara tentang komunisme karena masih trauma. Nah, ada trauma komunisme, lalu apa mitosnya? Itu Rusia kan sebagai negara komunis. Nah, berarti karena kita punya trauma tentang komunisme, kita malas berhubungan dengan Rusia seperti itu. Mitosnya adalah kalau negara itu komunis, maka kemudian masyarakatnya secara umum itu ateis. Itu mitos yang tidak tepat. Waktu saya datang, saya cari-cari info tentang Rusia, saya baru tahu bahwa ternyata
65% warga Rusia itu beragama Kristen Ortodoks. Nah, terus kemudian 15% lainnya itu Muslim. Jadi 80% itu agamanya Kristen Ortodoks dan Muslim. 20% yang lain bagaimana? Itu ada yang Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada sebagian juga yang tidak mau diidentifikasi dengan agama tertentu. Ketika saya jalan-jalan di awal datang itu, saya melihat begitu banyak gereja. Jadi mencari gereja di Moskow itu sama mudahnya seperti kita mencari masjid di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia. Jadi yang tadi saya katakan ada banyak mitos yang tidak tepat. Salah satunya adalah satu, ketika negara itu komunis, kemudian masyarakatnya ateis. Iya, itu tidak tepat. Rusia tidak lagi komunis dan warganya juga sebagian besar adalah warga yang beragama, berketuhanan. Nah, oke, itu yang pertama. Mitos yang kedua, jangan sekolah ke Rusia, soalnya bahasanya sulit. Saya kira mitos itu juga tidak sepenuhnya tepat. Maksud saya begini, apakah kemudian bahasa Rusia itu gampang? Enggak. Yang tidak tepat adalah bukan sulit, tapi sangat sulit. Cuman begini, orang bayangkan kalau bahasanya itu sulit, terus kemudian kita sulit mempelajarinya, sehingga kita akan sulit beradaptasi. Nanti kalau kita menjalani studi, nilai studinya akan jelek, kita tidak bisa lulus, dan lain sebagainya. Sependek pengamatan saya, sejauh yang saya ketahui, semua yang berangkat ke Rusia itu sebagian besar lulus. Jadi sebagian besar mahasiswa Indonesia di Rusia itu lulus pulang bawa ijazah, bahkan berprestasi. Misalkan yang saya tahu betul, misalkan ada saudara Iksan. Iksan itu pernah menjadi ketua PPI Rusia, kemudian koordinator PPI Amerika Eropa. Iksan itu menjadi mahasiswa terbaik ya, mahasiswa berprestasi di kampusnya. Terus kemudian dia sempat menjuarai beberapa kompetisi baik di Rusia maupun di tingkat internasional. Artinya apa? Bahasa Rusia memang sulit, bahkan sangat sulit, tapi bukan berarti ketika kita mengambil studi di Rusia dengan bahasa yang sulit itu kita tidak bisa berprestasi. Sulit iya, tapi kita bisa. Yang kedua, mitos yang tidak tepat adalah Rusia dingin. Kita itu dari negara tropis, panas, apa bisa kita hidup di daerah yang sangat dingin begitu? Mitos yang tidak tepat apa? Rusia bukan dingin. Lebih dari sekedar dingin. Rusia itu sangat dingin. Ya. Di Moskow tahun 2018 bulan Januari suhunya itu minus 31. Itu nggak ada apa-apanya. Di Peters mungkin sampai minus 35. Nah, terus kemudian di Oke. Contoh yang lain ya. Ada kota paling dingin di dunia namanya Yakutsk. Di sana ada mahasiswa Indonesia yang kalau musim dingin itu bisa sampai minus 50, minus 55 bahkan lebih. Oke, tidak tepatnya di mana? Tidak tepatnya adalah anggapan bahwa ketika dingin orang tropis tidak beradaptasi, terus kemudian tidak bisa beraktivitas, sekolahnya terganggu, pulang, gagal. Itu salah. Dingin betul, sangat dingin betul, tapi bukan berarti ketika dingin kemudian kita tidak bisa berprestasi. Saya orang Indonesia, orang dari negara tropis, ternyata bisa juga beradaptasi dengan baik, dan pulang juga membawa ijazah. Dan kalau dikatakan prestasi, ya ada beberapa aktivitas yang saya geluti, dan cukup itu juga, bisa bawa nama Indonesia juga. Jadi 3 mitos itu yang perlu kita luruskan. Satu, bahwa warga Rusia itu ateis, itu tidak tepat. Yang kedua, negara Rusia komunis itu sudah tidak lagi. 3, dingin dan bahasanya sulit itu betul, tapi bukan berarti kemudian mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Rusia gagal. Sebagian besar itu berprestasi, nggak hanya lulus, bahkan berprestasi. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas. Oke, lalu kita masuk ke sistem pendidikan di Rusia ini, Mas ya. Jadi sebelum ya yang kita alami di sini bahwa sebelum kita masuk ke perkuliahan ada 1 tahun masa persiapan bahasa. Lalu setelah itu kita lanjut masuk ke fakultas yang dituju, atau ada juga beberapa teman yang pindah universitas. Pada saat itu Mas Widya,
selama di masa fakfak atau masa persiapan bahasa? Kendala yang paling sulit bagi Mas Widya? Ya, jadi Mas, saya berangkat ke Rusia itu tanpa kemampuan bahasa Rusia sama sekali. Jadi dari nol, sama sekali saya tidak bisa bahasa Rusia. Terus kemudian saya juga sempat khawatir, aduh nanti gimana saya berkomunikasi begitu. Tapi ternyata 1 minggu dilalui, 2 minggu dilalui, everything's good. Jadi ini sebelum menjawab pertanyaan ya, saya mau cerita begini. Kita itu supaya bisa survive, yang paling utama sebenarnya bukan kemampuan bahasa, tapi keberanian, kepercayaan diri. Intinya kita apa namanya kegigihan hati. Contohnya apa? Kalau teman-teman suatu saat mau berkunjung ke Cina, apakah harus bisa bahasa Cina dulu? Tentu enggak. Kalau mau ke Arab, apakah harus bisa bahasa Arab dulu? Tentu juga enggak. Ke Spanyol, ke Perancis sama. Intinya adalah apa yang membuat kita bisa survive adalah kita harus berani dulu, gigih dulu, jangan takut salah, terus kemudian jangan pantang menyerah. Itu yang membuat kita survive. Bahasa itu nomor sekian. Nah, itu saya alami. Jadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan itu sama sekali saya tidak bisa bahasa Rusia dan saya bisa hidup di Rusia. Caranya gimana? Ya beradaptasi. Nah, lalu sambung ke itu ya sekolah bahasa. Ada pengalaman unik. Jadi begini Mas, saya membayangkan bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Jadi ketika kita bisa bahasa Inggris aman di Rusia. Nah, ternyata teman potfak saya itu tidak semua bisa bahasa Inggris. Bagi teman-teman potfak saya, bahasa internasional itu tidak hanya bahasa Inggris. Teman-teman Afrika itu lebih banyak menggunakan bahasa Prancis. Bayangan mereka bahasa internasionalnya adalah bahasa Prancis. Teman-teman dari Amerika Latin kebanyakan bicara pakai bahasa Spanyol. Teman-teman Arab, walaupun beda negara, mereka ya membayangkan bahasa internasional adalah bahasa Arab gitu. Nah, kemudian ada juga bahasa Cina. Apa yang terjadi? Di kelas itu ada 10 atau 12 orang, itu mereka tidak semua bisa bahasa Inggris. Dan kita belum bisa bahasa Rusia. Jadi bahasanya itu beda-beda. Kita bikin WhatsApp group gitu ya. Kadang-kadang ada yang tanya pakai bahasa Spanyol, dijawabnya pakai bahasa Prancis, didebat pakai bahasa Arab, bahasa Arab, saya nimbrung pakai bahasa Indonesia. Karena kita belum punya bahasa pemersatu. Ya, kami mengandalkan kan pakai WhatsApp group kan, kami mengandalkan Google Translate. Google Translate. Jadi ya sudah, yes, setelah mungkin 3 bulanan gitu ada bahasa pemersatunya bahasa Rusia baru pakai bahasa Rusia. Kalau enggak juga yang lain mulai belajar bahasa Inggris, misalkan begitu. Lalu apa sulitnya? Apa ya sulitnya? Sebenarnya itu aja soal ketelatenan, ketekunan. Sebenarnya tidak sulit. Itu karena apa? Belajarnya itu kan kita dari pagi sampai sore. Dari jam 9 pagi sampai minimal tuh jam 3 sore, kadang setengah 4 sore. Itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Nah, pelajarannya sulit apa enggak? Sebenarnya enggak. Beda. Seperti beda halnya dengan kita belajar fisika atau kimia yang sulit ya. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya ketekunan saja, mengulang-ulang, terus kemudian berlatih gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin gagal itu bukan karena kita tidak mampu dalam artian apa namanya kemampuan kita terbatas, tapi soal kerajinan. Misalkan bolos sehari itu udah kehilangan 4 sesi. Nah, kadang-kadang kalau bolos 2 hari berturut-turut itu nanti kemudian pas kita masuk kita udah ketinggalan jauh. Semakin kita ketinggalan bolos sehari itu udah kehilangan 4 sesi. Nah, kadang-kadang kalau bolos 2 hari. Nah, halo? Ya, Oke. Mas. Nah, jadi apa namanya? Menurut saya tantangannya itu lebih di konsistensi, kerajinan datang di kelas. Itu saja. Karena insya Allah kalau misalkan kita selalu hadir di kelas, selalu mengerjakan tugas, itu hampir tidak mungkin tidak bisa. Yang membuat tidak bisa itu biasanya karena tidak rajin ke kelas dan tidak berlatih di luar. Begitu. Oke, lalu ketika pertama kali kegiatan belajar mengajar, Mas, waktu di Potfak, itu apakah dari guru atau tutornya itu langsung
menerangkan everything dalam bahasa Rusia atau juga pertama-tama nih mereka pakai bahasa Inggris dulu seperti itu. Oke. Jadi ini mungkin yang apa ya, yang mungkin dianggap tidak masuk akal. Saya itu berangkat ke Rusia dengan pemahaman bahasa Rusia nol. Jadi saya belajar bahasa Rusia di Rusia kepada orang Rusia dengan pengantar bahasa Rusia. Nah loh, kok bisa? Ya ternyata semua begitu dan semua bisa, yang lain juga bisa gitu. Metodenya bagaimana? Pertama itu 1 minggu kita kayak ngaji. Teman-teman yang Islam, Muslim, itu kan mungkin pas kecil pernah belajar ngaji gitu ya. Kita latihan baca, babibu, papipu, kakiku. Intinya itu kita mengenal huruf, terus kemudian kita mengenal apa namanya, mengeja, membaca. Nah, kalau kita sudah bisa baca dan menulis, kan kita dibekali kamus. Itu gurunya ngomong apa, kita buka kamus kalau misalkan nggak tahu. Nah, terus pengantarnya bahasa apa? Bahasa Rusia. Mereka tidak berbahasa Inggris bukan karena tidak mau, tapi mereka tidak mampu. Memang sangat sedikit orang Rusia yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalaulah kita ngomong bahasa Inggris, mereka juga nggak paham. Begitu. Saya kira itu Mas, kenapa setahun kok kemudian pada bisa bahasa Rusia dengan lancar, itu karena belajarnya memang padat ya, intensif sekali. Setiap hari, 1 minggu 6 hari, 1 harinya berapa jam tuh, dari jam 9 sampai jam 4 itu kan berarti 7 jam. 7 jam ya. Iya. Selain Nah, itu juga ada faktor kepaksa juga Mas ya, karena orang-orang waktu mungkin terpaksa. Ya. Nah, kalau teman-teman yang di luar Moskow, secara umum saya lihat kemampuan bahasa Rusianya biasanya jauh lebih baik. Kenapa? Karena di luar Moskow itu warga asingnya sedikit, terbatas. Jadi terpaksa betul harus ngomong bahasa Rusia. Kalau nggak bisa ngomong. Nah, di Moskow, kepepetnya itu kadang kita masih bisa menemukan orang yang bisa berbahasa Inggris gitu. Mahasiswa asingnya juga banyak. Kadang-kadang kalau capek kita ngomong pakai bahasa Inggris. Teman Indonesia juga banyak sekali. Kadang kalau kita apa namanya gaulnya dengan orang Indonesia saja juga akhirnya perkembangan bahasa Rusianya tidak cepat dibandingkan teman-teman yang di daerah. gitu. Jadi selain memang karena faktor dosennya nggak bisa bahasa Inggris, juga ada apa kepaksa juga karena teman-teman satu kelas pada Ya, beda-beda semua bahasa pemersatunya dan juga ditambah eh, intensitas belajarnya memang cukup cukup padat Mas ya, sekitar 7 jam ya, sehari kita dipaksa belajar bahasa. ya. Uh, Satu semester ya, pertama itu kita lebih belajar bahasa secara umum ya, tata bahasa. Jadi itu kalau bahasa Inggris itu kayak belajar grammar ya, grammar, speaking, vocab gitu. Nah nanti semester kedua baru ada pelajaran-pelajaran sesuai dengan program studi yang akan kita ambil. Kalau misalkan kita ambil kedokteran, nanti ada biologi mungkin begitu. Kalau saya dulu ambil politik kan, jadi ada pelajaran apa ilmu sosial, ada literatur, ada sejarah, ada politik. Nah, kenapa? Karena kata-kata yang digunakan itu kan spesifik. Jadi kita mulai dibiasakan sehingga nanti pada saat masuk ke jurusan yang kita ambil itu udah siap. oke. Lanjut nih Mas, setelah Ya, Mas Widya selesai part-part, lalu yes, Mas Widya kemudian pindah, gitu kan, pindah ke kampus lain, ya, Raneva. Nah, eh, dan di situ mulai masuk ke fakultas, waktu itu fakultas administrasi publik Mas ya, kalau nggak salah. global Nah, public policy. Ya, global public policy. Nah, apakah sistem pembelajaran di Rusia itu apa ya bisa dikatakan sama atau mirip-mirip dengan Indonesia atau seperti apa Mas? ya. Jadi eh, ini agak flashback sedikit ya. Saya berangkat ke Rusia itu dengan beasiswa pemerintah Rusia. Nah, beasiswa pemerintah Rusia, saya daftarnya ke PKR, Pusat Kebudayaan Rusia di Indonesia, yang menyeleksi PKR. Nanti pada saat daftar, kita akan diminta memilih sekitar 6 kampus. Kemudian dari pihak PKR, kalau memang kita dinyatakan lolos, pihak PKR yang akan menentukan kita masuk di kampus yang mana.
Nah, saya dapat kampus untuk PodFak itu di People Friendship University, RUDN bahasa Rusianya. Terus kemudian untuk S2-nya itu juga sebenarnya saya dapat di RUDN, ambil ilmu politik. Nah, ilmu politik di RUDN itu fokusnya itu agak berbeda dengan minat kaji saya. Saya itu kan minatnya lebih ke studi kebijakan. Sedangkan kalau di RUDN ilmu politiknya umum ya, bicara pemilu, partai begitu. Nah, kelembagaan soal dewan, sistem pemerintahan dan macam-macam. Nah, karena tidak sesuai dengan minat kaji saya, terus kemudian saya cari informasi apakah mungkin saya pindah kampus di mana jurusan politiknya itu fokusnya ke studi kebijakan. Terus kemudian saya dapat jawaban, ya mungkin begitu. Catatannya adalah saya harus ikut ujian, saya dapat LOE, Letter of Acceptance. Nanti LOE itu disampaikan ke kementerian sehingga beasiswanya dipindah dari kampus yang lama, yaitu RUDN, dipindah ke kampus yang baru. Nah, waktu itu saya daftar 2 kampus, beberapa kampus sebenarnya, yang utamanya itu ada 2. Saya mencoba pindah ke Higher School of Economics, gitu ya, HSE, Moskow juga. Yang kedua pindah ke Ranepa. Sama waktu itu ada UFA dan beberapa yang lain. Nah, terus kemudian di RUDN saya sempat ditawari untuk ambil jurusan yang lain. Akhirnya saya memilih Ranepa. Ranepa itu ternyata studi kebijakannya diselenggarakan dalam bahasa Inggris, jadi dia international program. Nah, waktu itu sempat mikir, ini gimana? Baiknya saya ngambil yang program internasional di Ranepa atau ngambil program bahasa Rusia. Dua-duanya ada plus minus, Mas. Jadi begini, kalau kita ambil program bahasa Rusia, pasti bahasa Rusia kita jauh lebih lancar. Karena nanti kita di kelas, diskusi, debat, itu pakai bahasa Rusia. Terus kemudian juga penulisan tugas akhir, entah nanti skripsi atau tesis, itu pakai bahasa Rusia. Jadi keuntungan utamanya adalah ya memang bahasa Rusia kita hebat. Nah, kalau untuk program internasional apa keuntungannya? Di kampus saya itu karena program internasional, pengajarnya tidak hanya dari Rusia, tapi misalkan ya, saya punya pengajar itu yang dari Oxford, yang memang masih ngajar di Oxford aktif itu 1. Dia ngampu 1 mata kuliah. Yang dari Columbia University New York, Amerika itu ada 2. Terus kemudian dari Kanada ada 1. Dari Birmingham ada 1. Terus kemudian juga ada dari Prancis. Nah, itu salah satunya. Kalau misalkan saya ambil program internasional, dosen-dosennya itu datang dari berbagai negara. Yang kedua, waktu saya wawancara dengan direkturnya, Pak Direktur itu menyampaikan di program saya nanti ada field study. Nah, studi lapangan. Studi lapangannya itu menarik di luar negeri. Jadi sebelum saya itu di Amerika, sebelumnya lagi di Cina. Nah, di tahun saya itu field study-nya itu ke Brazil. Jadi ada conference, ada workshop, terus ada field study. Saya pikir, wah ini juga menarik ya. Jadi secara umum kan saya pernah dapat FODFAK, paling nggak untuk sehari-hari lumayan lah untuk hidup. Di Rusia dikit-dikit bisa lah. Bisa. Ya, bahasa Rusia saya memang tidak terlalu bagus karena tidak berkembang. Tapi paling nggak buat hidup oke lah. Terus akhirnya saya putuskan untuk ambil yang program internasional. Nah, program internasional itu memang berbahasa Inggris, Mas. Jadi saya kuliah berbahasa Inggris, tesisnya juga pakai bahasa Inggris. Kemudian apakah berbeda? Secara umum enggak. Kalau di itu program saya, mereka menggunakan sistem SKS sama mata kuliah. Jadi ada sejumlah mata kuliah yang harus diambil, terus kemudian diakhiri dengan tesis. Nah, untuk kampus yang lain, setahu saya ada yang beda. Misalkan di HSE, mereka menerapkan sistem blok. Jadi beberapa kampus di Eropa itu sebagian sudah menerapkan sistem blok. Kalau di Indonesia sistem blok itu baru diaplikasikan di kedokteran. Jadi dalam satu waktu kalau sistem blok itu belajarnya cuma satu tema, satu mata kuliah. Misalkan blok 1 tentang demokrasi, terus kemudian blok 2 tentang HAM. Ya udah, blok itu misalkan ditempuh dalam waktu 1 bulan, jadi selama 1 bulan itu masuk setiap hari belajarnya hanya demokrasi. Kalau udah selesai, kemudian ujian, lanjut ke blok kedua gitu. Sedangkan kalau di kampus saya, hampir sama dengan kampus lain di Indonesia, itu paralel ya. Jadi kita belajar banyak mata kuliah dalam satu waktu yang sama. Oke, jadi kebetulan
kampusnya Mas Wid itu masih ya masih dibilang sama gitu Mas ya dengan sistemnya di Indonesia. Nah, Ya, untuk ini Mas, kita bicara sedikit menyinggung masalah sistem penilaian Mas. Karena yang menjadi permasalahan bahwa di Rusia itu kan menggunakan sistem 1 sampai 5 Mas ya, sedangkan di Indonesia 1 sampai 4. Nah, setelah yes, Mas Wid sekarang sudah lulus gitu, sudah ya, lulus, sudah kembali lagi ke Indonesia, apakah ada permasalahan Mas dengan perbedaan sistem penilaian ini? Apakah iya. juga bisa kita lanjutkan kuliah di Indonesia tanpa Nah, mengalami satu masalah karena atau bisa ya, apply kerja di Indonesia gitu Mas? ya, betul Mas. Jadi kalau di Rusia itu kan penilaian 1 sampai 5. Kalau di Indonesia itu A, B, C, D, E atau 1 sampai 4 ya. Cuman itu bisa dikonversi dengan mudah. Nanti kita menggunakan situs-situs tertentu itu juga membantu. Misalkan kalau kita di Rusia IPK-nya berapa, itu dikonversi menjadi IPK Eropa, IPK Amerika, itu bisa dengan sangat mudah. Terus kemudian juga pada saat lulus nanti kita diberikan ijazah. Ijazah itu bisa bisa kita mintakan ke universitas versi bahasa Inggrisnya. Jadi ditranslate dalam bahasa Inggris. Ketika ditranslate dalam bahasa Inggris, nanti juga nilainya dikonversi menjadi format Eropa, Amerika atau yang lain. Jadi sebenarnya soal penilaian itu nggak ada masalah. Terus kemudian pada saat pulang biasanya nanti seluruh mahasiswa asing itu akan mengurus legalitas. Yang pertama sebenarnya cap dari universitas itu kan sudah menunjukkan legalitas. Tapi untuk lebih kuat nanti kita mengajukan ke Kementerian Luar Negeri dan beberapa yang lain itu dicap. Jadi bahwa memang institusinya itu resmi, legal, ada di Rusia, diakui, terakreditasi begitu. Itu dicap. Nah, terus nanti ditambah lagi minta cap dari KBRI. Jadi KBRI juga menyatakan bahwa universitas-universitas yang kita tempati untuk studi itu memang benar adanya, real, resmi gitu ya. Bahkan bukan hanya terdaftar, tapi memang bagus gitu. Nanti akan ada pernyataan itu. Terus kemudian, apakah kita bisa menggunakan ijazah itu untuk lanjut studi, misalkan di Amerika, di Eropa? Bisa, sangat bisa. Kalau mau lebih kuat lagi, itu nanti ada istilahnya apostil. Apostil itu penyetaraan ijazah. Nanti ijazah kita setara dengan kampus-kampus lain di Eropa. Karena waktu itu saya punya keinginan untuk lanjut studi di Eropa, ya saya apostil juga. Itu prosesnya juga nggak ribet kok. Intinya kita jalani secara administratif, dipenuhi begitu, nanti ada apostil. Itu ijazah kita setara dengan Eropa. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Sampai di Indonesia nanti kita mengurus penyetaraan ijazah ke Kemenristek Dikti. Prosesnya gampang, sekarang sudah menggunakan basisnya online, tinggal masukin data, beres. Nanti konversi nilainya dapat dan macam-macamnya itu. Jadi ijazah kita nanti diakui di Indonesia. Bisa digunakan buat CPNS, buat apapun itu oke. Oke, jadi udah Aman, nggak udah aman Mas ya, nggak ada itu, nggak ada aman. masalah gitu ya. Oke, Nah, mungkin saya eh, tambahin Mas. oke Mas, Kalian gimana? promosi dikit ya soal Rusia. Jadi waktu tahun 2016, saya sempat presentasi di hadapan Direktur LPDP pada saat itu, Pak Eko Prasetyo, itu di rut utama LPDP. Nah, waktu itu saya mengatakan begini, Pak, kok kampus di Rusia itu hanya satu ya yang masuk di list LPDP gitu. Kalau bisa ditambahkan. Oh, nggak bisa asal nambahkan gitu, Mas. Yang kami daftar memang kampus-kampus bagus. Wah, kampus di Rusia juga bagus, Pak. Saya bilang gitu. Apa buktinya? Kalau bagus, kenapa kok nggak masuk ranking dunia? Kok nggak masuk 100 besar Ya, dunia atau QS 20 World besar gitu ya. dunia? Ya, entah QS atau THE dan macam-macamnya itu. Nah, itu saya menyampaikan begini, Pak, rankingan itu, QS, THE dan macam-macam, itu bias bahasa. Salah satu indikator yang paling kuat itu kan tentang seberapa banyak publikasi itu diakses oleh masyarakat dunia. Nah, coba tadi yang saya sampaikan, 98% program di Rusia itu kan berbahasa Rusia. Bahasa Rusia ya. Publikasi, yes, publikasinya pun itu menggunakan bahasa Bahasa Rusia. Rusia. Jadi iya, tentunya em, sulit diakses sampai yang bisa bahasa Rusia kan nggak banyak. Jadi Ya. kalaulah itu apa namanya
downloadable, maksudnya kita mudah mendownloadnya, belum tentu kita bisa memahaminya dengan mudah. Jadi saya katakan kalau basisnya itu adalah ranking yang ada THE, QS, itu bias bahasa Pak. Kampus-kampus Rusia nggak bakal masuk untuk saat ini karena memang fokusnya bukan ke sana gitu. Nah sebenarnya kita bisa menggunakan indikator yang lain untuk apa namanya mengetahui seberapa baik kualitas pendidikan tinggi. Waktu itu saya sampaikan misalkan begini, tolak ukur pengembangan ilmu pengetahuan salah satunya itu kan teknologi perang, terus kemudian teknologi luar angkasa. Siapa yang pertama kali mendarat di bulan? Itu kan Rusia. Bagaimana mungkin kita bisa mendarat, Rusia bisa mendarat kalau tidak ditopang oleh pendidikan tinggi yang mumpuni. Terus kemudian teknologi perang. Kalau kita cek Global Power Index, itu tetap yang paling kuat itu Rusia. Mau apa lagi? Teknologi informasi, Rusia, Cina, Amerika itu mendominasi. Nah, bagaimana mungkin kalau pendidikan tingginya itu tidak mumpuni ya, tidak berkualitas. Jadi sebenarnya kita perlu keluar dari cara pandang konvensional dalam memandang kualitas pendidikan tinggi. Nah, waktu itu kemudian direkturnya mengatakan, oke, itu akan menjadi catatan. Sebenarnya list itu tidak saklek, kata direktur LPDP. Kita boleh mendaftar ke kampus-kampus yang tidak masuk dalam list, tapi harus ada justifikasi. Kenapa kok kampus itu kita jadikan tujuan studi? Hebatnya di mana, bagusnya di mana. Nah, justifikasi itu diberikan oleh profesor kita di Indonesia dan profesor di kampus tersebut gitu. Nah, sebenarnya jadi teman-teman yang mau coba LPDP nggak masalah ambil kampus di Rusia karena sebenarnya kita bisa dengan surat justifikasi itu. Iya. Oke. Jadi memang selama ini menambahkan masih aja. Jadi selama ini memang di Rusia itu yang masuk LPDP masih MGU dan SPBU Mas ya. Saint Petersburg. SPBU udah nggak masuk. Oh, SPBU sudah SPBU tidak masuk. Ya, Oh, list yang sekarang berkurang itunya. Apa namanya? Kampus Rusianya. Udah dulu cuma 2, sekarang tinggal 1. Jadi cuma tinggal Moscow State University aja nih Mas ya. Ya. Ya, semoga ke depan bisa nambah lagi nih Mas, terutama dengan setelah Mas Wid menyampaikan bahwa sebenarnya list sendiri, list tentang universitas yang masuk dalam LPDP pun nggak saklek gitu. Bahkan Ya. dari direktur sendiri menyampaikan bahwa bisa menambahkan itu asal dengan justifikasi dari profesor di Indonesia tentang keunggulan universitas itu dan juga justifikasi dari profesor di Rusia. Oke, itu informasi yang baru juga nih Mas buat saya. Nah, lanjut nih Mas, selama Mas Wid di Rusia, itu kan saya mengenal Mas Wid sejak Mas Wid di Patfak waktu itu di kelas bahasa. Sejak saya mengenal Mas Wid waktu itu kan masih sangat aktif tuh, nggak cuma di dunia akademik tapi juga di organisasi mahasiswa Indonesia di Rusia, di Permira, dan juga di PCI NU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, bahkan bukan hanya di Rusia tapi juga di Eropa Timur. Nah, ini bagaimana Mas, menurut Mas tips dan triksnya bagaimana kita juga aktif di akademik maupun non akademik, apalagi kita saat ini sedang menempuh pendidikan di negara orang yang notabene belajar bahasanya pun sulit gitu. Bagaimana Mas? Iya, saya berpikir begini, sekolah itu penting, tapi kemudian aktivitas di luar sekolah itu juga sama pentingnya. Organisasi, membangun jaringan, itu sama pentingnya dengan sekolah. Ibaratnya itu ya, kita itu kan punya kebutuhan, kita punya rasa haus dan rasa lapar. Semakin banyak kita makan, itu tidak mengurangi rasa haus kita. Semakin banyak kita minum, tidak mengurangi rasa lapar kita. Kalau lapar itu yang makan, haus itu yang minum. Gitu. Nah, ibaratnya begitu. Rasa lapar itu kebutuhan kita atas ilmu pengetahuan untuk mengembangkan intelektualitas kita. Caranya gimana ya, masuk kampus, belajar, baca, nulis gitu. Tapi kalau hanya itu saja nggak cukup. Kita juga harus berorganisasi untuk melatih kepemimpinan, problem solving, kita harus membangun jaringan, terus kemudian aktualisasi diri. Kita juga harus
kita punya peran sosial, misalkan kita membantu sesama dan macam-macamnya itu, atau kalau enggak ada identitas yang melekat pada diri kita dan kita dimintai kontribusinya. Misalkan saya sebagai orang Islam, saya aktif di NU, kemudian saya juga punya tanggung jawab untuk berkontribusi untuk NU. Makanya pada saat saya di Rusia, saya ikut menginisiasi PCNU Rusia, misalkan begitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita makan terus, rasa haus kita nggak hilang, ya kan? Jadi ya semuanya harus dilakoni, nggak bisa hanya satu saja. Jadi nggak bisa hanya sekolah saja, nggak bisa hanya organisasi saja. Kalau organisasi saja itu kayak kita minum terus. Mungkin rasa haus kita memang teratasi, tapi rasa lapar kita enggak. Dan memang harus bagi waktu, manajemen waktunya harus baik. Kalau saran saya, di semester pertama, untuk teman-teman yang baru kuliah dimanapun, itu untuk adaptasi dulu, jangan langsung. Adaptasi supaya kuliahnya tidak terganggu. Adaptasi ya, maksudnya kan ada kehidupan yang baru, adaptasi lingkungan, termasuk cuaca, teman, dan lain sebagainya, itu adaptasi dulu, sistem perkuliahan. Nah, terus selain adaptasi, itu juga dipakai untuk memetakan. Memetakan apa? Memetakan aktivitas. Opsi-opsinya itu apa saja, itu kita petakan. Oh, ada opsi untuk gabung di, misalkan, kalau di Rusia itu ada di Permira. Oh, ada opsi untuk gabung di Permos. Oh, ada opsi untuk gabung di, misalkan, unit kegiatan mahasiswa di kampus kita. Ada opsi untuk gabung di PPI Dunia atau yang lain. Nah, itu kita petakan. Kira-kira mana yang paling cocok dengan minat kita, mana yang paling sesuai dengan cita-cita kita. Jadi kalau bisa kita beraktivitas itu tidak hanya yang positif, tapi juga menunjang apa yang kita cita-citakan. Nah, kira-kira yang paling cocok untuk kita yang mana, itu kan harus dipetakan dulu. Daripada nanti udah terlanjur masuk, ternyata nggak cocok, kita keluar. Selain buruk buat kita, karena itu ya menunjukkan tidak konsisten begitu, kasihan organisasinya juga ditinggal di tengah-tengah. Jadi ada baiknya itu awal-awal kita itu dulu adaptasi dulu, terus kemudian petakan segala sesuatunya. Kalau kita udah merasa yakin, saya bisa bagi waktu begitu, baru kemudian kita putuskan untuk join. Oke, lalu gini Mas, terkait dinamika mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu, terutama khususnya di Rusia waktu itu. Ya. Menurut Mas Wid yang juga telah mengenyam pendidikan di Indonesia ada selama 4 tahun gitu di strata 1, melihat dinamika mahasiswa Indonesia, teman-teman aktivis pergerakan, ada HMI, PMII, GMNI, dan juga BEM gitu, yang menurut saya sendiri sangat dinamis gitu di Indonesia. Lalu kemudian masuk ke sini, masuk di Permira, PCI, NU, lalu juga di beberapa kegiatan kampus gitu. Menurut Mas Wid sendiri, apa sih Mas bilang? Oke, saya coba respon ya, sambil nunggu Ananta kembali. Jadi saya kira begini, tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak perlu juga dibanding-bandingkan antara kegiatan mahasiswa di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri pun kan juga beragam ya di berbagai negara. Misalkan, kok di Rusia begini? Ya Mas, saya kira tidak bisa dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk juga tidak perlu penilaian-penilaian seperti itu. Kalau secara umum saya melihatnya berbeda saja. Jadi masing-masing punya keunikan dan masing-masing nanti akan memberikan warna. Jadi di kampus-kampus di Indonesia memang ada gerakan mahasiswa, ada organisasi ekstra kampus seperti yang tadi dibilang, ada HMI, PMI, dan macam-macamnya. Itu kan memang nuansa politiknya kuat. Lalu ini gimana nih teman-teman di luar negeri, kan nggak dapat kalau yang dari S1 di luar negeri. Nggak masalah. Saya pikir berbeda aktivitas, berbeda corak, berbeda karakter, nggak masalah. Dapatnya berbeda nanti juga akan mewarnai ya, saling mewarnai.
apa yang teman-teman dapat di luar negeri, apa yang kita dapat di luar negeri itu tidak didapatkan oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Sebaliknya pun demikian. Nah, yang paling penting itu interaksi di antara keduanya harus jalan. Jadi kita saling berbagi, saling bercerita begitu. Misalkan ada sharing, ada komunikasi antara mahasiswa di Indonesia dengan di luar negeri, berbagi ide, berbagi pemikiran, berbagi gagasan. Nah, kalau itu terjadi, saya pikir kalaulah bentuk kegiatannya itu berbeda, tapi masing-masing tetap dapat manfaatnya. Oke, menarik sih Mas, terkait tentang sebenarnya di gitu, yang wilayahnya sangat besar, kita Permira ada Permira cabang, kurang lebih ada 10 Permira cabang gitu, dari ujung timur di Vladivostok sampai di Moskow, Saint Peter. Nah, pada saat itu Mas Wid sedang mengenyam pendidikan di Rusia gitu. Apa sih Mas yang menurut Mas Wid itu sangat berkesan gitu tentang pergerakan teman-teman mahasiswa Indonesia di Rusia gitu, yang membuat Mas Wid sendiri yang bagi Mas Wid ini pergerakan ini sangat berkesan gitu, tidak bisa ditemukan di pergerakan organisasi lainnya gitu. Ya, saya ngelihat antusiasme. Saya tidak temukan itu di setiap negara di luar negeri ya. Jadi PPI Rusia itu luar biasa aktif, dinamis. Tentu di balik dinamika itu ada friksi-friksi. Tapi saya kira friksi itu akan hilang dengan sendirinya setelah kepengurusan berakhir, setelah lulus. Intinya kita satu alumni Rusia. Jadi friksi-friksi yang nggak perlu itu juga akan luntur dengan sendirinya karena kebersamaan. Karena kita di Rusia itu kan jumlahnya tidak banyak, mahasiswa Indonesia kan tidak banyak. Jadi yang tertinggal itu yang positif-positif. Dan yang menarik, tadi kan dikatakan ya, ada lebih dari 10 bahkan ya, lebih dari 10 cabang. Nah, masing-masing cabang itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Dan tidak bisa dibandingkan, Mas, lagi-lagi. Kebutuhannya berbeda. Jadi saya pikir organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang berhasil memenuhi kebutuhan anggotanya. Nah, tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain, bahkan kemudian dibikin ranking begitu. Ada organisasi yang kebutuhannya itu membangun soliditas internal. Misalkan yang tadinya tidak saling kenal dibikin saling kenal, setelah kenal dibikin akrab, kekeluargaan, sehingga ketika pulang ke Indonesia kita tetap solid sebagai keluarga begitu. Ya sudah, kalau memang kebutuhannya itu fine, karena memang dari awal didedikasikan untuk mengembangkan soliditas. Ada yang organisasi itu secara internal dia sudah solid, dia ingin mengembangkan lebih lanjut, misalkan peningkatan kapasitas. Jadi program-programnya itu tidak hanya bicara tentang kumpul-kumpul, misalkan main bareng ya, main futsal bareng atau apa begitu, tapi ada peningkatan kapasitas, ada pelatihan menulis, pelatihan public speaking, itu juga bagus. Ada organisasi yang udah solid, peningkatan kapasitas sudah jalan, terus kemudian merasa perlu punya aktivitas sosial sebagai bentuk aktualisasi, sebagai bentuk kontribusi, misalkan memainkan peran sebagai duta Indonesia di luar negeri, kemudian melakukan aksi sosial, itu juga perlu. Jadi bentuk organisasi seperti apa, ya yang paling tahu, yang terbaik adalah anggotanya. Dan saya kira dinamikanya di Rusia cukup kuat ya. Setiap kota punya permira cabang, masing-masing permira cabang punya keunikan. Saya happy kuliah di Rusia dan happy juga di Rusia ada permira. Saya bangga dengan permira. Kita pernah punya koordinator PPI Dunia, Mas Steven. Kita pernah punya koordinator PPI Amerika Eropa, Mas Iksan. Kita cukup mewarnai di dunia ini. Kita kemarin sebagai tuan rumah simposium PPI Dunia ya. Jadi ya mungkin kita memang tidak punya gerakan politik mahasiswa seperti di Indonesia, fine, nggak masalah. Tapi kita punya bentuk kegiatan lain yang sama positif ya. Saya pikir begitu. Oke.
Jadi tidak bisa Mas ya kira dalam setiap kepengurusan itu disamaratakan gitu programnya. Ya, Pasti iya. di setiap Konteksnya kepengurusan berbeda. memiliki ciri khas dan identitas yang berbeda yang tentunya menyesuaikan kondisi mahasiswa maupun kepengurusan pada zamannya gitu Mas ya. Ya, Jadi ya. sangat tidak fair jika ada satu pihak yang membandingkan antara kepengurusan yang satu dengan yang lainnya atau Hmm, membandingkan pergerakan-pergerakan di Indonesia untuk diadopsi di Rusia itu jadi ya, menurut Mas Wid kurang pas gitu ya. ya. Sebenarnya kita berbagi peran saja, berbagi peran, berbagi apa namanya, berbagi peran tuh maksudnya begini. Misalkan teman-teman yang di Rusia itu kan mereka ngadakan Wonderful Indonesia, mereka ngadakan Festival Indonesia dan macam-macam. Itu kan tidak dilakukan oleh teman-teman di Indonesia. Jadi bentuk kontribusi kita mungkin dengan mempopulerkan Indonesia di dunia internasional. Mungkin bentuk kontribusi teman-teman mahasiswa Indonesia di Indonesia itu misalkan dengan mengkritisi pemerintah. Nah, ini kan sebenarnya kita saling melengkapi ya. Ada peran yang berbeda kita mainkan bersama-sama. Cuman yang poin saya akan bagus sekali kalau komunikasi, interaksi satu sama lain itu semakin intens kita lakukan. Sehingga antara satu dengan yang lain kita bisa saling melengkapi, berbagi cerita, berbagi ide. Oke. Jadi intinya organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri lebih baik saling melengkapi apa yang kurang dari pergerakan teman-teman di Indonesia kita lengkapi di sini dan juga sebaliknya. Ya, Nah, lanjut Mas. ya, Setelah 2 bulan yang lalu kurang lebih Mas Widya lulus gitu ya, dari Nepal, lalu yes. kembali ke Indonesia. Sebenarnya potensi dan peluang lulusan Rusia untuk mengabdi di Indonesia ini seperti apa sih Mas? Apakah kita juga mampu bersaing dengan lulusan-lulusan taruhlah universitas-universitas dari US maupun UK gitu untuk di Oke, dunia kerja? dari Eropa, dari Amerika, bahkan di Indonesia ya. Jangan-jangan kita malah Ya, uh, oke. Jadi gini, saya flashback lagi ya sedikit ya. Saya ingat waktu wawancara seleksi beasiswa pemerintah Rusia, saya ditanya oleh pewawancara waktu itu kalau nggak salah kepala PKR kalau nggak salah. Jadi, Mas, kenapa pilih Rusia? Waktu itu jawaban saya begini. Saya pikir, Pak, kalau untuk studi eksak, memilih negara itu tidak terlalu krusial, tidak terlalu penting. Kalau kita belajar gravitasi, kita belajar di Amerika, di Cina, di Zimbabwe, di Papua Nugini, di New Zealand, di Cina, di Indonesia, itu bunyinya sama. Teori gravitasi mau dipelajari dimanapun kan bunyinya sama. Jadi memilih negara tujuan studi itu tidak terlalu penting. Karena kalau ilmu eksak itu relatif sama di berbagai negara. Tapi beda ceritanya ketika kita mau studi sosial. Memilih negara itu menjadi sangat penting. Misalkan pertanyaan bagaimana negara mensejahterakan rakyatnya. Itu dijawab berbeda oleh India, oleh Brazil, oleh Cina, oleh Amerika, oleh negara-negara Skandinavia, oleh Rusia. Jadi pertanyaan yang sama itu jawabannya bisa sangat berbeda tergantung negara mana yang menjawab. Misalkan yang lain, bagaimana cara menjaga kedaulatan. Kita bicara tentang kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan Cina, Rusia, Amerika itu berbeda. Sehingga memilih negara tujuan studi itu menjadi sangat penting. Apa yang kita pelajari di Amerika itu berbeda dengan apa yang kita pelajari di Rusia, berbeda dengan apa yang kita pelajari di Skandinavia, misalnya di Swedia. Menjadi sangat penting. Nah, sejauh ini yang belajar tentang Rusia di Rusia, belajar tentang Rusia di Rusia itu masih sangat sedikit mahasiswa Indonesia. Padahal saat ini kita ketahui bersama peran internasional Rusia itu semakin kuat dan ke depan jadi negara superpower saat ini yang paling kuat itu kan saat ini mungkin Cina ya. Dan di balik Cina itu kan ada Rusia. Saya kira besok dunia ini akan diwarnai sangat kuat oleh Cina, Rusia, Amerika masih, Eropa juga masih. Nah, ketika Rusia mulai mendominasi dunia itu dibutuhkan ahli-ahli Rusia. Nah, dibutuhkan ahli-ahli Rusia. Kitalah alumni Rusia yang nanti akan panen tuh.
kita akan dicari. Bayangan saya sih begitu. Karena memang belum banyak. Oke, coba kita main data ya. Total mahasiswa Indonesia di luar negeri itu sekitar 80.000 orang. Mahasiswa Indonesia yang aktif saat ini sedang aktif studi di luar negeri itu sekitar 80.000. Dari 80.000 itu 20 ribuan ada di Australia, terus kemudian 4 ribuan ada di Inggris, di London aja ada sekitar 1.000 orang, terus kemudian di Amerika itu ada 14 ribuan ya, kalau nggak salah. Di Mesir aja ada 4 ribuan. Nah, di Rusia ada berapa? Tidak lebih dari 500. Kalau nggak salah angkanya itu antara 300-400-an orang. 400-an orang masih sangat sedikit dari 80.000 mahasiswa Indonesia yang aktif studi di luar negeri. Nah, padahal peran internasional Rusia itu semakin kuat. Jadi tadi saya katakan, Rusia itu pendidikan tingginya sangat maju, peran internasionalnya sangat kuat, mitos-mitos banyak yang tidak tepat. Datanglah ke Rusia. Rusia adalah negara tujuan studi yang sangat potensial, sangat strategis. Bayangan saya seperti itu. Strategis dalam artian gini, Rusia masih relatif unik ya. Kalau milih studi itu saya prinsipnya 3, unik, strategis, dan prospektif. Unik itu beda dengan yang lain. Jadi unik tapi harus dibarengi dengan strategis, nggak asal unik. Kita studi ke negara X, mungkin memang belum banyak tapi nggak strategis. Buat apa? Misalkan kita studi ke mana, nanti saya sebut dianggap nggak merendahkan. Intinya unik lah, unik itu belum banyak diambil, tapi tidak hanya asal beda, harus strategis. Saya kira Rusia itu unik dan strategis. Yang ketiga adalah prospektif. Ke depan akan dicari alumni-alumni Rusia. Saya pikir begitu. Kerjasama Indonesia-Rusia semakin kuat, perlu ada jembatan. Nah, alumni-alumni lah yang akan menjadi jembatannya. Saya pikir begitu, Mas. Terus kemudian setelah 2 bulan ini saya lulus, bagaimana? Nggak ada masalah. Ketika saya bilang sebagai alumni Rusia, respon yang saya peroleh secara umum positif. Bukan ngapain kuliah di Rusia? Mungkin memang ada yang seperti itu, tapi in positive way. Maksudnya unik sekali gitu. Keingintahuannya besar, bukan sesuatu yang negatif. Jadi mereka merasa, oh iya ya, ternyata kita juga harus melirik Rusia. Rusia ini kan selama ini superpower. Misalkan perang dingin aja kan blok barat, blok timur itu Rusia. Rusia itu negara adidaya yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia, seluk-beluknya. Kita masih sangat sedikit pengetahuan tentang Rusia. Jadi kita tidak mau tahu ya karena ada trauma itu. Tapi mungkin karena trauma itu masih ada stigma-stigma negatif. Yes, tapi Tentang lama-kelamaan juga tahun udah mulai 65 hilang. Mas. Ya lama-lamaan mulai hilang, kerjasama semakin meningkat. Sekarang juga kunjungan wisatawan semakin besar dari sisi nominal ya, dari sisi kuantitas. Hampir setiap bulan kan ada wisatawan tuh. Teman-teman mahasiswa juga ada yang jadi guide, ada yang jadi travel agent. Nah, itu kan juga semakin menambah pengetahuan tentang Rusia. Oke, saya sedikit ingin sedikit sharing nih sama Mas Wid terkait tadi memilih negara tujuan studi itu juga harus ada sisi perspektif yang menguntungkan gitu ke depannya. Beberapa hari yang lalu saya berbincang gitu dengan salah satu diplomat Indonesia gitu. Dia mengenang semasa tugasnya waktu di Amerika gitu, di New York. Bahwa pada saat itu terjadi debat yang sangat sengit antara sekutu Amerika dan sekutunya Rusia gitu. Nah, uniknya di situ Indonesia yang menawarkan jalan tengah tidak begitu laku karena anggota-anggota sidang pada saat itu ya ketika Inggris sudah berbicara pasti negara-negara Commonwealth akan mendukung gitu. Begitu juga dengan Amerika, ketika Amerika sudah menyampaikan idenya pasti mayoritas negara Eropa akan mendukung. Nah, sedangkan di ASEAN sendiri Indonesia ini tampaknya belum memiliki sekutu yang benar-benar sekutu dekat gitu. Nah, akhirnya banyak di organisasi-organisasi internasional itu suara Indonesia tidak nyaring terdengar ya karena memang kita so far tidak memiliki sekutu yang dekat dan nampaknya ke depan
Mungkin nggak tuh Mas, Indonesia bisa lebih mengarah ke Rusia, Cina gitu, menurut pandangan Enggak, Mas Widya? enggak ada yang tidak mungkin. Politik itu dinamis, dipengaruhi banyak hal ya. Apa namanya, tergantung nanti pemimpin negeri kita itu condongnya kemana. Dan ya saya pikir prospeknya masih terbuka cerah. Karena ada aliansi BRICS, Brasil, Rusia, Cina, India, South Afrika. Indonesia itu menjadi salah satu negara yang berulang kali didekati untuk bergabung. Dan sebenarnya kerjasama Indonesia-Cina juga semakin kuat dari hari ke hari. Saya pikir sebagai alternatif itu diskusi-diskusinya perlu mulai intens dilakukan. Jadi apa keuntungannya, apa kerugiannya, apa ya, ya itu apa implikasinya, konsekuensinya. Karena ketika kita ada kecenderungan ke salah satu blok begitu, nanti kan ada konsekuensinya. Itu yang lain yang ingin saya tambahkan itu Mas, saya nyambung ya dengan yang Mas Ananta sampaikan. Ilmu pengetahuan, ilmu sosial di Indonesia khususnya itu memang sejauh ini masih terlalu European and American minded. Jadi sangat Eropa dan sangat Amerika. Kenapa? Karena memang ketika kita melanjutkan studi, yang dipilih adalah negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, padahal ilmu sosial tadi itu kan jawaban itu beragam. Ilmu sosial itu kan dinamis. Teori itu tidak bersifat tunggal tapi plural. Penjelasan itu ada banyak. Ketika kita bicara bagaimana mengentaskan kemiskinan, caranya India dengan Cina itu beda, Rusia dengan Amerika itu berbeda. Sehingga saya kira memilih negara tujuan studi itu bukan hanya yang ada dalam ranking THE atau QS gitu. Mahasiswa Indonesia perlu semakin terbuka wawasannya, perlu memilih negara-negara yang lain, sehingga ketika kembali mereka membawa referensi yang baru, memperkaya referensi, memperkaya wawasan, bukan semata-mata untuk mengadaptasi apa yang ada di luar, kemudian dibawa ke Indonesia diadaptasi ya, bukan semata-mata kemudian diadopsi, tapi untuk memperkaya wawasan, memberikan referensi baru. Nanti ketika pulang, ilmu itu harus dikontekstualisasikan dengan khasanah yang ada, khasanah yang kita miliki. Karena misalkan gini, Amerika Latin itu juga menarik politiknya, gerakan sosialnya, pemberdayaan masyarakatnya. Kita belum banyak yang studi ke sana. Padahal kalau kita studi ke sana, pulang itu akan memperkaya referensi. Tadi terkait peluang, Mas, peluangnya besar. Mau apa sekarang? Ekonomi, kerjasama ekonomi Indonesia-Rusia semakin kuat. Keuntungan sebagai alumni Rusia, kita bisa bahasa Rusia. Kita memahami kondisi sosial ekonomi politik Rusia secara umum lah. Apalagi kita alumni Rusia gitu. Itu akan sangat menguntungkan. Di bidang teknologi juga menguntungkan. Nuklir itu kuat sekali. Setahu saya teman-teman Rusia juga tidak sulit mencari pekerjaan setelah lulus dari Rusia. Ketika mau melanjutkan studi juga tidak sulit. Misalkan begini, setelah lulus sebenarnya saya mencoba mendaftar S2 lagi di beberapa negara yang lain. Bukan karena merasa tidak pede dengan Rusia, sama sekali enggak. Karena kan saya ambilnya itu Global Public Policy. Saya kepingin sebelum ambil S3, ambil satu S2 lagi yang lebih spesifik, misalkan Security Policy. Nah, saya dapat LOE dengan mudah. Setelah saya menunjukkan ijazah saya S2, saya dapat LOE misalkan dari Glasgow, dari Birmingham, dari Roma, dari beberapa yang lain. Ini gagal berangkat karena beasiswanya yang sulit. Diterima di kampus tapi saya nggak dapat beasiswa. Alasan pemberi beasiswa itu karena saya sudah S2. Jadi diprioritaskan beasiswa S2 ya untuk yang belum S2 gitu. Nah, ya sudah karena memang belum dapat kesempatan, ini rencana mau lanjut S3. Mudah-mudahan segera dapat LOE dan beasiswanya. Amin. Jadi ya, jadi prospeknya sangat cerah, sangat luas. Bukan hanya di Indonesia. Setahu saya beberapa alumni kita itu ada yang ada yang kerja di
Singapura, misalkan Mbak siapa yang lulusan ITB ambil teknik penerbangan ya, kalau nggak salah belajar pesawat itu, terus kemudian sekarang kerja di Singapura. Eh, saya tambahi satu lagi. Ini jadi buat teman-teman yang sedang mencari sekolah, mungkin ini memperkaya informasi. Jadi apa beda pendidikan tinggi di Rusia dengan di negara lain? Tadi kan Mas Ananta sempat tanya. Ini maaf ya loncat-loncat ya, mumpung ingat. Jadi bedanya adalah kalau di Rusia itu sangat spesifik, sangat spesifik. Misalkan begini, kalau teman-teman mau ambil studi kereta api di Indonesia, itu berliku sekali. Pertama masuk, misalkan masuk UGM atau masuk yang lain lah, atau ITB ya. Nanti ngambil fakultas teknik. Kalau di UGM ngambil fakultas teknik, UGM fakultas teknik. Dari fakultas teknik ngambil teknik sipil. Dari teknik sipil ngambil konsentrasinya itu transportasi. Dari transportasi baru ke kereta. Itu kan panjang sekali ya. Nah, sedangkan kalau di Rusia apa? Nama universitasnya aja udah Universitas Kereta Api. Mungkin fakultasnya itu ada fakultas gerbong, fakultas lokomotif, fakultas manajemen perkereta apian, fakultas rel. Rel itu kan macam-macam kan. Mungkin rel yang untuk di mana, di mana. Ilmunya itu menjadi sangat spesifik. Saya punya teman, misalkan Mbak Dwi, itu kuliah di Universitas Nuklir. Nama universitasnya saja sudah nuklir. Bahkan ini kan Mbak Dinda sama Mas Ananta kan HI ya. Nah, di Universitas Iya, iya. Nuklir itu ada jurusan HI loh. Ada jurusan HI. Cuman bedanya apa? Mungkin ya dari total misalkan 100% gitu. Nah, mungkin sekitar 25% itu yang dibahas kajian-kajiannya itu tentang nuklir. Jadi hubungan luar negeri yang fokus kajinya itu tentang nuklir. Karena nuklir kan semakin kuat nih sebagai isu internasional. Nah, jadi di Rusia salah satu keuntungannya studi-studi yang bisa kita pilih itu sangat spesifik. Ada Universitas Geologi, ada Universitas Biologi, Universitas Kepolisian, ada Universitas Pertambangan, sangat spesifik, ilmunya itu sangat spesifik. Terus, yang kedua, yang menarik, kita belajar di kampus manapun di Rusia, itu kita selalu bangga dengan kampus kita. Karena secara umum ya, relatif pendidikan tinggi di Rusia itu relatif kualitasnya itu kurang lebih setara. Dan kita bangga kenapa? Karena ada spesialisasi, ada diferensiasi antara satu kampus dengan kampus yang lain. Misalkan di Rusia itu ada Akademi Ilmu Pengetahuan. Akademi Ilmu Pengetahuan ini tugasnya, dia itu kumpulan para profesor dari berbagai universitas. Tugasnya itu menentukan arah pengembangan ilmu yang ada di Rusia. Nah, itu juga menentukan kampus apa, fokus di mana. Jadi misalkan teman-teman di Arkhangelsk, misalkan, mereka selalu bangga, kampusku itu kampus yang terbaik. Nah, untuk studi Arctic, misalkan begitu. Terus kemudian nanti ada kampus yang lain. Kampusku itu kampus yang terbaik untuk studi, misalkan politik keamanan. Kampus yang lain itu juga bangga. Jadi setiap kampus itu mereka punya fokus kaji yang berbeda, sehingga semua kampus kita belajar dimanapun, kita akan bangga bahwa kampusnya adalah kampus yang terbaik untuk studi tertentu di Rusia. Gitu. Yang dipelajari di satu kampus dengan kampus yang lain itu agak berbeda, Mas. Kalau di Indonesia ya, UI, UGM, UNAIR, Undip itu kan relatif sama tuh. Jurusannya sama, fokusnya sama. Jadi kalau di Rusia agak beda. Arkhangelsk fokusnya ke Arktik, misalkan begitu. Itu jadi salah satu keuntungan kalau kita milih studi di Rusia. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa ya studi dimanapun gitu, khususnya di Rusia, terutama untuk ilmu sosial itu seharusnya tidak menjadi masalah dan justru akan menjadi potensi bagi Indonesia ke depan gitu, karena semakin banyak ilmu yang diperoleh oleh pemuda-pemuda Indonesia gitu, oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang juga akan menjadi semacam ensiklopedia dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Tentunya setelah ilmu-ilmu yang kita peroleh di luar negeri itu disesuaikan dengan khasanah budaya dan juga kontur permasalahan yang ada di masyarakat di Indonesia gitu. Dan juga untuk peluang kerja sebenarnya juga tidak ada masalah.
bagi lulusan mahasiswa Rusia gitu. Bahkan juga ada beberapa yang melanjutkan kuliah ataupun juga bekerja di negara ketiga itu di luar Indonesia dan Rusia. Oke Mas, ini menjadi sesi yang terakhir nih Mas. Ya. Pada acara Sapa Alumni Rusia. Ya. Suka dukanya nih Mas menjadi seorang periset dan akademisi, karena saya baca CV-nya Mas Widya itu ini tidak main-main tampaknya Mas Widya dalam mendalami research gitu, dunia Ya. riset. Bahkan sejak S1 Ya. sudah ikut terlibat dalam beberapa research yang dilaksanakan tidak hanya di Jogja maupun tidak hanya di Indonesia gitu. Apa sih Mas Ya. suka dukanya dan motivasi dari Mas Widya kenapa harus menjadi seorang periset gitu? Ya, jadi gini, pertama suka duka kuliah di Rusia dulu ya. Jadi apa ya? Saya ngomong apa adanya deh. Gini, saya udah nikah pada saat saya kuliah S2. Dukanya itu ya menjalani long distance relationship. Jadi apa namanya? Pada saat saya kuliah di tahun pertama, istri saya sedang menjalani internship dokter di Kalimantan. Jadi nggak bisa bareng. Di luar itu juga karena beasiswa terbatas. Intinya kita nggak bareng lah. Nah, ya banyak yang bilang nikah long distance relationship itu sulit. Nanti ada banyak konflik. Ternyata alhamdulillah kita bisa melewati asalkan ada tujuan yang jelas, ada apa komitmen bersama, insya Allah itu beres. Jadi teman-teman yang misalkan udah nikah, terus masih galau, ini bisa nggak ya long distance? Bisa, banyak contohnya kok, dan banyak yang melewati itu dengan berhasil. Di tahun kedua, saya masih melanjutkan studi, istri saya lanjut studi di London. Jadi saya tuh nikah ini tahun keempat, selama 4 tahun tuh saya long distance terus, karena 3 tahunnya di Rusia. Setahunnya dulu saya kerja di Jakarta, terus kemudian istri di Indonesia. Jadi kalau ditanya dukanya paling hubungan jarak jauh Mas. Tapi malah itu saya pikir ya itu keuntungan tersendiri karena ketika kita bisa melewati hubungan itu jauh lebih kuat. Yang paling berat itu di tahun terakhir ketika saya sudah punya anak. Jadi saya ninggal anak saya usia 1 minggu. Jadi istri saya lahir, saya temani, terus kemudian usia 1 minggu saya tinggal, saya balik itu usia 9 bulan. Nah itu anak saya juga sempat nggak kenal ini siapa ini. Akhirnya lama-lama biasa. Paling dukanya itu, cuman ya dijalani aja. Malah ada untungnya juga. Ya di satu sisi memang tidak bersama keluarga itu sulit, tapi ketika itu harus kita jalani ada keuntungannya kok. Misalkan kita belajar bisa menjadi lebih fokus, bisa total ya, kita bisa lembur di perpustakaan, maksudnya karena kita sendiri kita bisa lebih total dalam studi, menjalani studi. Terus kemudian sukanya banyak banget, sangat banyak. Saya ketemu orang dari berbagai negara. Misalkan pada saat potluck itu teman saya dari seluruh benua, satu kelas karena itu kan sangat internasional. Kampus saya People Friendship University itu mahasiswanya dari 150-an negara di dunia, sangat internasional. Di kampus yang S2 juga demikian. Saya senang, saya punya jejaring dari berbagai negara. Saya ketemu dosen-dosen yang sangat sportif, motivatif. Saya happy dengan itu. Saya merasa 3 tahun di Rusia itu 3 tahun yang mengakselerasi kapasitas saya. Saya punya pengalaman misalkan conference internasional waktu itu di Brazil saya menyampaikan paper, terus kemudian presentasi di berbagai forum yang lain, presentasi di hadapan dosen-dosen dari berbagai kampus. Tadi saya katakan dosen saya ada yang dari Oxford, dari Columbia, macam-macam. Saya happy dengan itu. Jadi segala segala duka, segala hambatan itu setimpal, bahkan lebih banyak happy-nya, Mas. Gak gampang, tapi pada akhirnya kita akan puas dan kita akan memperoleh manfaatnya. Suka duka menjadi peneliti. Betul Mas, tadi disampaikan, saya bekerja sejak semester 1 S1. Jadi bagi teman-teman yang masih S1, masih di awal semester, bekerjalah dari sekarang. Kenapa?
keuntungannya adalah pada saat saya lulus itu pengalaman kerja saya sudah banyak. Kadang-kadang kan diminta pengalaman kerja 5 tahun, 6 tahun gitu. Sebagian besar itu memulai kerja di saat lulus. Jadi setahun 2 tahun mereka bingung. Mereka baru mulai bekerja itu di saat lulus. Ketika saya sejak semester 1 S1 itu sudah mulai kerja, misalkan saya lulus 5 tahun saja, misalkan ya, itu kan berarti saya sudah punya 5 tahun pengalaman kerja. Nah, banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak hanya melihat gelar, tidak hanya melihat jenjang studi, tapi juga pengalaman. Pengalaman itu juga utama. Jadi saya sempat misalkan ini bukan untuk apa-apa ya, untuk memotivasi. Misalkan saya sempat bekerja di mana yang menjadi anggota saya mengkoordinasi satu tim gitu, menjadi anggota, malah anggotanya sudah S2. Pada saat itu saya masih S1. Kenapa? Karena pengalaman. Jadi sekolah penting, pengalaman juga penting. Karena sekolah itu kita hanya belajar teorinya, tapi yang lebih utama kan nanti praktik di lapangan. Jadi kalau bisa sejak sekarang sambil sekolah, sambil organisasi, sambil mencari pengalaman kerja. Terakhir saya sebelum berangkat ke Rusia, saya kerja di Sekwapres, di TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terus sebelumnya saya tim evaluasi hibah dari Australia, di FED, tim evaluasi hibah dari Kerajaan Belanda. Beberapa nanya, masih muda tapi kok sudah dipercaya untuk mengevaluasi dana hibah dari Belanda, dari Australia. Jawabannya karena pengalaman. Pengalaman itu karena yaitu dimulai. Lama-lama itu akumulatif, Mas. Jadi saya kerja itu kan sejak semester 1 S1. Kalau misalkan saya S1 2005, terus kemudian saya lulus misalkan tahun berapa begitu kan udah berapa tahun itu pengalaman menumpuk. Dan saya selalu menargetkan dalam 1 tahun itu harus ada berapa paper yang saya tulis, berapa publikasi, berapa penelitian yang saya lakukan. Sesibuk apapun itu harus, sehingga portofolio dengan sendirinya itu akan berkembang. Makanya kalau misalkan tadi dibilang ya, CV-nya kok panjang, ya karena itu akumulatif, tidak instan. Mungkin begitu. Jadi jangan mulai kerja ketika kita baru lulus, tapi dari awal. Mungkin itu suka dukanya apa sebagai peneliti, macam-macam Mas. Di lapangan ya, itu suka duka menarik sekali. Saya peneliti lapangan, saya sudah kemana-mana dari Aceh sampai Papua, ke Aceh beberapa kali, ke Medan, ke Jambi, ke Musi Banyuasin, terus sampai nanti kemana, ke Kalimantan, ke Ketapang, ke Papua. Yang ingin saya katakan bagi yang ingin jadi peneliti ya, masih cari-cari profesi apa, peneliti bisa menjadi satu opsi yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita ke lapangan, kita akan dapat wawasan, kita akan berkenalan dengan banyak orang, dengan berbagai latar belakang. Saya ke Papua itu pernah ke Lembah Yamo, itu di Puncak Jaya. Warganya punya karakter yang khas, saya suka sekali berinteraksi dengan mereka. Pernah ke Wamena, pernah ke mana lagi? Ke Kaimana beberapa kali, ke Sorong, ke Jayapura beberapa kali, ke Maluku, ke Ternate saya pernah 1 bulan. Nah, dari sana saya benar-benar memahami Indonesia itu sangat kaya. Tadi saya membangga-banggakan Rusia, tapi kalau kita compare, Indonesia itu tidak kalah dari apapun. Indonesia kaya, hanya kalaulah itu dikatakan sebagai potensi memang belum terlalu terasah dibandingkan negara-negara yang maju. Nah, tugas kita bersama mahasiswa-mahasiswa ini, yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang studi maupun yang baru saja lulus, itu yang mengasah potensi yang kita miliki. Jadi sukanya dapat wawasan, kenalan, ke lapangan, awet muda, kuliner. Kalau ke lapangan dapat banyak kuliner, main-main, jalan-jalan. Saya selalu menganggap penelitian itu sebagai jalan-jalan. Awalnya kenapa kok saya bisa suka dunia penelitian? Jadi ceritanya gini Mas, saya tuh suka jalan-jalan. Saya traveler, tapi saya nggak punya duit. Jadi duit saya terbatas.
Nah, waktu kuliah S1 di UGM, itu ada pengumuman PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Hibah penelitian untuk mahasiswa lah. Nah, terus saya pikir kayak gini, wah ini cocok ini. Ini cocok. Ini cocok untuk mengakomodasi hobi jalan-jalan saya. Nah, kenapa? Karena kan kalau jalan-jalan nggak punya uang. Jadi saya pakai kerangka penelitian, judulnya itu penelitian padahal jalan-jalan. Saya ingat sekali, misalkan dulu ada penelitian memotret kehidupan warga di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Waktu itu kami ke Pulau Bawean, bukan Pulau Bawean ya, satu pulau kecil namanya Pulau Gili, tapi bukan yang di Lombok. Pulau kecil di utara Pulau Bawean, jadi antara Kalimantan dengan Bawean. Kita ke sana, tinggal di sana 2 mingguan kalau nggak salah waktu itu. Pakai dana apa? Dana penelitian dari PKM itu. Nah, terus di sana kami dijamu 2:30 itu kami makan bakar-bakar ikan kayak gitu-gitu. Dari sana kami happy dan kami ketagihan untuk wah ini harus penelitian lagi ke daerah lain gitu. Jadi awalnya kenapa saya suka penelitian karena saya suka jalan-jalan nggak punya duit. Maka kemudian saya melakukan penelitian supaya bisa jalan-jalan. Akhirnya saya bisa ke Papua kemana-mana itu ya karena penelitian. Dan jadi enaknya gini mas, apalagi masih mahasiswa ya. Satu, jalan-jalan gratis. Yang kedua, setelah penelitian kan kita harus bikin laporan. Laporan itu bisa kita presentasikan dan bisa juga kita publikasikan. Jalan-jalannya dapat, kulinernya dapat, jaringan dapat, keluarga baru dapat, publikasi dapat, presentasi dapat. Jadi kalau bisa melakukan kerja itu all in one. Jadi habis neliti, nanti kita dapat portofolio nambah penelitian. Yang kemudian yang kedua, penelitian itu laporannya dipresentasikan, dapat kan? Yang ketiga itu dipublikasikan. Jadi semuanya dapat. Makanya satu aktivitas itu langsung dapat 3. Gitu ceritanya. Oke, jadi awalnya ini dari hobi jalan-jalan nih Mas ya ternyata yang memotivasi hobi jalan-jalan, hobi kuliner. Cuman yang belum kesampaian yang belum kesampaian penelitian di dunia internasional. Saya kepingin ke Afrika, pingin ke mana lagi ke Amerika Latin, tapi untuk meneliti ya. Karena beda kita datang sebagai traveler, jalan-jalan sama kita datang sebagai peneliti. Itu beda mas, saya kepingin menjadi peneliti internasional mudah-mudahan. Ini saya kembali dari Rusia juga ada beberapa pekerjaan, tapi saya juga masih ambil job-job penelitian karena penelitian itu mengasah intelektualitas. Jadi mengasah skill komunikasi diasah, skill ketelitian ya, komunikasi, bangun jejaring, kepemimpinan, terus nanti juga teknik penelitian, penulisan, presentasi, itu lengkap di penelitian. Mas Ananta hilang, Mbak Dida, monggo. Ini muncul lagi. Ya, jadi yang masih bingung mau jadi apa, bisa memilih peneliti sebagai opsi profesi ke depan. Dan enaknya ya, kalau jadi peneliti itu bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa nyambi, misalkan peneliti dan dosen, terus kemudian peneliti dan aktif di misalkan di NGO, di PBB juga menarik kerja di PBB atau di lembaga internasional yang lain. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan nih Mas, selama kita ada 5 sesi pembahasan pada acara malam ini bahwa jangan takut kuliah di Rusia itu karena ternyata setelah dulu Mas Widya juga pernah mendengar stigma-stigma negatif tentang Rusia, tapi begitu Mas Widya sampai juga ternyata berbeda 180 derajat gitu kondisi sosial budaya di Rusia. Lalu yang kedua, one of the most beautiful country. Yes. Lalu yang kedua, terutama untuk teman-teman yang mengambil jurusan sosial gitu, jangan hanya berpatokan pada ranking-ranking universitas dunia, justru kalian harus bisa menjadi ensiklopedia dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia, maupun juga masalah-masalah ekonomi, politik. Tentunya juga tetap harus melihat perspektif ke depan gitu. Jangan asal unik, tapi juga harus kita pertimbangkan posisi strategis dan perspektif ke depan.
Dan Yes. juga jangan khawatir bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di Rusia, bahwa ternyata setelah kembali ke Indonesia pun tidak ada masalah gitu. Baik Ya, yang kita mengambil nggak kalah. jurusan kita nggak kalah. Baik itu yang Yes. mengambil jurusan Oh ya, sosial maupun jurusan ya. MIPA gitu, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan yang Mas, terakhir bahwa, iya Mas gimana? tak nambah dikit Mas soal poin itu, yang kita Oke. tidak kalah. Tadi kan saya cerita tentang jurusan yang spesifik ya. Saya mau cerita sedikit. Jadi ada teman saya, itu namanya Galih, di Moskow ya. Waktu saya tanya, Lih, kamu ngambil jurusan apa? Dia ngakunya, saya belajar desain. Oh, oke. Desain kan umum ya. Oke, desain apa? Desain kendaraan. Oh, masih umum lah. Kendaraan apa? Mobil apa motor? Ternyata dia itu studi di Rusia, studi desain kendaraan tempur. Jadi dia itu kan Desain belajar kendaraan mendesain, tempur. yes, kayak tank, kayak Iya. gitu-gitulah. Ya, terus ini tidak di Rusia, tapi juga apa namanya, kayak misalkan Pak Agus Pramono itu ahli nanoteknologi. Nanoteknologi apa? Nanoteknologi, teknologi perang. Kalau mau ambil jurusan yang unik-unik itu Rusia tempatnya. Saya sendiri fokus kajinya, betul jurusan saya memang global public policy. Umum kan ya, tapi fokus kaji saya intelijen. Studi saya studi intelijen. Kenapa ke Rusia? Karena Rusia one of the best. Kalau mau belajar intelijen, belajarlah ke Rusia. Tesis saya itu tentang peran peran intelijen dalam pembuatan kebijakan strategis di level nasional. Studi komparasi Amerika, Cina, dan Rusia. Dan apa ya? Sebagai penutup, saya tidak menyesal kuliah di Rusia. Jadi datanglah ke Rusia, belajarlah ilmu di apa namanya, galilah ilmu di Rusia, bawa ke Indonesia, kontekstualisasikan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkontribusi buat Indonesia yang lebih baik. Duh, Mas Anantanya hilang. Mbak Dinda, Mbak Dinda, Mbak Dinda itu Halo. terus yes. Oke, Mas Ananta lagi hilang koneksi Oke. ya? Oke, Iya. sudah? Udah sih itu bincang-bincangnya sama Mas Wid. Yes. Saya kembalinya Mas Wid untuk waktunya. Ya, Ya, saya kembalikan kurang ke ya. Dinda. Sebelum ke Mbak Dinda ya, Mas Ya. Ananta, terima kasih banyak yang sudah memandu jalannya acara. Terus juga utamanya terima kasih banyak kepada teman-teman pemirsa yang telah mengundang saya untuk berbagi di sesi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mbak Dinda juga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita masuk ke sesi Q&A ya, Kak? Oh, masih ada tanya jawab. Saya kira, oke, silakan. Oke, pertama-tama terima kasih Kak Ananta, terima kasih Kak Widya atas materinya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Evi Yoska. Kak, kalau mau kuliah di Rusia tapi tidak lolos beasiswa, nah bagaimana caranya untuk kuliah mandiri? Apakah harus lewat agen? Jatuhnya mahal kan, Kak? Nah, itu gimana tuh Kak Widya? Udah langsung dijawab. Ada berapa pertanyaan? Kalau Ada banyak, ada 3, Kak. Sama ada dibacain. lagi sih Kak, ini dari apa? Dika Ayu Saf. Dibacain dulu aja, siapa tahu sama. Siapa tahu pertanyaannya mirip-mirip. Ya, nanti saya... Berbeda, Kak. Ya. Oke, saya jawab atau bagaimana? Silakan dijawab, Kak. Ya, Mbak, jadi begini. Satu ya, untuk kuliah di Rusia itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur mandiri, yang kedua jalur beasiswa. Oke, jalur beasiswa itu ada 4. Yang pertama, itu beasiswa dari negara kita. Maksudnya apa? Misalkan pakai beasiswa LPDP. Jadi yang memberikan adalah negara kita. Yang kedua, beasiswa dari pemerintah Rusia. Nah, beasiswa dari pemerintah Rusia ini dibagi 3. Yang pertama itu melalui PKR.
PKR itu Pusat Kebudayaan Rusia di Indonesia. Kita daftar, kita seleksi, nanti dinyatakan lolos atau tidak lolos. Yang kedua, ada sebenarnya Asosiasi Alumni Rusia di Indonesia. Nah, asosiasi ini sebenarnya dia punya jatah juga, kalau nggak salah 5 beasiswa setiap tahun. Nah, kita bisa akses juga beasiswa di sini, di asosiasi alumni ini. Yang ketiga, kita bisa akses beasiswa pemerintah Rusia itu dengan cara langsung mendaftar ke universitas yang bersangkutan yang ingin kita tuju. Jadi semua universitas itu menyediakan beasiswa. Caranya bagaimana? Itu masuk ke webnya, terus kemudian nanti ke bagian admisi, terus nanti intinya gini, kalau di Rusia, kalau kita daftar, kalau misalkan langsung daftarnya ke kampus ya, itu nanti kita langsung ditanya langsung diminta memilih mau daftar mandiri atau daftar beasiswa. Itu seleksinya berbeda. LOE-nya kalau untuk yang dengan beasiswa itu LOE sekaligus dengan beasiswa. Intinya itu langsung dibedakan di awal. Nah, kita pilih yang jalur beasiswa. Nanti kalau misalkan kita keterima, seluruh fasilitasnya, statusnya itu sama dengan yang para peraih beasiswa dari PKR. Bedanya hanya pintu masuknya, yang satu lewat PKR, yang satu lewat universitas. Tapi nanti setelah kuliah, fasilitas dan macam-macamnya itu relatif sama. Jadi harusnya lewat yang mana? Semuanya bisa dicoba. Jadi bisa dicoba lewat PKR, bisa dicoba juga lewat universitas. Kalau universitas itu malah kita bisa daftar sebanyak-banyaknya. Karena misalkan di Rusia, misalkan kita mau nyoba ke 20 kampus, boleh. Asal punya waktu aja. Karena itu kan energinya juga besar ya. Energi consuming, time consuming. Taruhlah kita nembak 3 kampus saja. Misalkan coba nembak HSE, Kazan, sama Vladivostok. Nah, itu coba daftar langsung jalur kampus. Bisa dapat beasiswa. Nah, terus itu yang beasiswa. Lalu bagaimana dengan yang mandiri? Nggak masalah. Secara umum dibandingkan dengan di Eropa Barat, di Amerika, dari sisi biaya itu nggak terlalu besar kalau untuk mandiri. Kemudian untuk biaya tinggal, biaya hidup itu juga tidak terlalu besar. Berapa? Ini saya cepat saja ya. Saya bilangnya yang paling minimalis, yang minimal berapa sih gitu. Karena kalau maksimal itu kan tak terhingga mau sampai 1 miliar sebulan juga bisa kalau memang tiap hari misalkan belanja gitu. Intinya paling minimal itu berapa? Paling minimal kita hitung ya bersama di Moskow. Moskow kenapa? Karena dia paling mahal standar. Untuk biaya tinggal, jadi seluruh mahasiswa asing itu punya hak tinggal di asrama kampus. Asramanya itu antara 100.000 sampai 500.000 sebulan. 100.000 sampai 500.000 rupiah sebulan. Wah, terus, jangan-jangan jelek kok muka gitu. Enggak. Kampus saya aja 500.000 itu udah termasuk mahal. Saya dapat diskon 10% jadi 400.000. Satu kamar itu isinya 2 orang. Ya, isinya 2 orang. Itu ada kamar mandi dalam, pakai bathtub. Terus full furnish, ada TV, ada tempat tidur, ada lemari dan macam-macamnya itu. Ada cleaning service. 1 minggu sekali spray diganti, ada cleaning service yang ambil sampah itu 400.000. Terus kemudian transportasi seluruh moda, transportasi publik unlimited mau berapa kali pun naik, itu taruhlah 150.000. Itu udah 550, murah kan? Yang ketiga itu internet paket unlimited, taruhlah 150.000, itu udah 700.000. Nah, yang berikutnya adalah asuransi kesehatan. Kita bayar setahun sekali 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 12 ya 200 ribuan lah. Totalnya berarti 7 tambah 2 kan 900.000. Sisanya itu tinggal buat makan. Makannya kalau mahasiswa ya kita belajar mandiri lah, masak. Misalkan masak itu kalau belanja per minggunya berapa? 400.000. 400 dikali 4 bulan kan 1,6 ditambah 9 2,5 juta. Ya taruhlah 100.000 tiap minggu buat jalan malam minggu. Jadinya 400, 2,9. 2,9 udah bisa hidup, Mbak. Jadi yang minimal ya 2,5 lah. 2,5 sampai 5 juta, 6 juta. Jadi tengah-tengahnya 3,5 juta. 2,9 aja bisa hidup, 3,5 udah oke. Jadi kalaulah kemudian tidak dapat beasiswa, biaya hidupnya juga tidak terlalu mahal. Karena di Eropa Barat itu mahal sekali. Istri saya kuliah di London itu 22 jutaan per bulan. Kalau ini kan hanya 2,5. Jadi itu.
Gitu, Mbak. Wah, jadi di London 22 juta ya, Kak ya, sebulan. Waduh, lumayan ya. Iya, Jadi kamar Rusia ini benar-benar affordable ya. iya, kamar kecil ya. Di London kamar kecil itu kali 3 itu 11 juta. Kamar loh, bukan flat. Terus kemudian kalau Waduh. biaya transportasi dan itu pun tidak unlimited, 1 bulan itu 1,4 juta mahasiswa. Di kita kan cuma 150.000. Iya. Iya. Belum kalau misalkan mau jajan di Rusia itu kita bisa datang ke kantin KBRI. Kenyang, murah, enak Iya, lagi. betul. Jadi ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sudah terjawab ya, Kak ya. Jadi tinggal pertanyaan terakhir dari Surya Ayu, gimana kalau aku sekolah di desa, Kak? Mimpi buat kuliah di Rusia. Gimana tuh, Kak? Nggak masalah. Sekolah di desa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Mas Ananta tuh aslinya dari mana? Kediri ya, Mas? Kediri saya, Mas. Saya Kediri masih ke dalam lagi saya. Tuh kan. Terus kalau Mbak Dinda dari mana aslinya? Aku dari Jawa Barat. Oke. Misalkan Mbak Dwi, saya kenal teman ya Mbak Dwi, karena Mbak Dwi juga selalu cerita tentang profilnya. Mbak Dwi itu lulusan S2 nuklir Rusia, mahasiswa berprestasi, sering mewakili Indonesia, kemarin conference ke Cina, kemana-mana, studi nuklir, ya. Terus kemudian udah ditawari kerja di berbagai negara. Mbak Dwi itu aslinya dari Musi Banyuasin, saya pernah penelitian di sana. Itu juga dari desa pelosok, bisa, nggak masalah. Saya juga menjumpai banyak teman yang dia bukan dari kota-kota besar kok, bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, dan mereka juga punya peluang sukses sama besarnya, nggak masalah. Jadi yang menentukan sukses tidaknya itu bukan dari mana kita berasal, tapi seberapa besar komitmen kita untuk bekerja keras. Itu. Oke, terima kasih Kak Widya atas pemaparannya. Itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi terima kasih juga untuk Kak Ananta, terima kasih untuk Permira, untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah meluangkan waktunya. Jadi acara Sapa Alumni kali ini kita tutup ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, bisa via Facebook itu ya, bisa inbox saya, bisa kirim pesan via Facebook saya. Kadang-kadang ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut. Monggo, mungkin kan ini juga waktunya terbatas, ada pertanyaan lain silakan diajukan. Facebook saya namanya Widya Priyahita Puji Budoyo. Instagram juga Widya Priyahita Puji Budoyo. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan nanti akan saya balas. Saya pernah beberapa kali, saya cukup sering, bukan beberapa kali. Kadang itu ada yang udah dapat beasiswa PKR, terus kemudian telepon saya diminta melobi ke orang tuanya masih takut, terus saya diminta, Kak tolong lobi orang tua saya, siap, Rusia aman, Rusia negara tujuan studi yang oke lah pokoknya, saya siap bantu, insya Allah. Terima kasih yang udah tanya, Mbak Dinda, makasih semuanya makasih. Ya, siap, terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Ananta. Yes.